Oke, materi hari ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kita akan bicara sedikit tentang apa sih TV rating dan TV sharing yang sering kita dengar di industri penyiaran gitu ya. Jadi sering kita dengar rating acara ini lagi tinggi gitu ya. Sinetron apa? Ikatan Cinta itu merajai ratingnya televisi Indonesia begitu. Nah, kita akan bahas tentang apa sih TV rating dan apa juga TV sharing gitu ya, karena ini dua hal yang saling berkaitan dan ini menjadi apa mata uang kalau boleh dibilang gitu dalam industri penyiaran ya. TV rating dan TV sharing ini menjadi mata uang ya. Kenapa menjadi mata uang? Karena ini menjadi tolak ukur nilai jual sebuah program terhadap sebuah iklan gitu ya. Walaupun banyak digunakan untuk keperluan lain ya, bahwa TV rating dan TV sharing tidak hanya melihat itu gitu ya. Nah, bagaimana sih kemudian TV rating dan TV sharing ini kemunculannya begitu? Kenapa kok ini menjadi acuan bagi eh, industri televisi untuk melihat kepemirsaannya ya, riset kepemirsaan. Ya, seperti kita ketahui untuk industri penyiaran ya, sebelum munculnya media baru ya, internet dan seterusnya, media sosial dan seterusnya, ini kita sangat sulit ya melihat apa seberapa banyak sih orang yang menonton televisi begitu ya. Kita tahu kalau di media lain, media cetak misalnya, kita sangat mungkin bisa sangat mudah melihat berapa sih jumlah pembaca dari sebuah majalah dengan melihat apa? Dengan melihat jumlah penjualan. Ya. Dengan melihat jumlah oplah ya. Oplahnya berapa tuh? Berapa ratus ribu eksemplar gitu. Itulah yang menggambarkan jumlah pembaca pada sebuah surat kabar ya, entah itu majalah, koran dan seterusnya. Ya, kalau pada TV berlangganan ya, TV kabel dan seterusnya, kita bisa menghitung juga dari apa? Ya jumlah pelanggannya, berapa sih jumlah yang berlangganan ya. Nah, kalau di era digital sekarang, ya kita bisa melihat dengan mudah lewat apa? Ya lewat rekaman ini kan, berapa jumlah viewersnya, berapa jumlah subscribernya, ya bahkan sangat detail di situ, ditergambarkan ya lewat teknologi digital gitu. Bahkan lewat apa? eh, Data digital itu bisa di track gitu ya, demografinya, persebarannya di mana saja begitu ya. Apa yang nonton sebuah program tayangan dari sebuah stasiun televisi itu siapa aja? Ya, laki-laki atau perempuan, berapa persentasenya? Usianya berapa? Persebarannya di mana saja? Itu bisa kita lihat. Nah, pada televisi terestrial yang kita tonton selama ini lewat medium analog ya, itu kita nggak bisa melihat itu seberapa banyak sih orang yang nonton televisi tertentu gitu ya, di jam tertentu bahkan gitu ya. Ya di apa di Indonesia dengan jumlah yang sekian banyak televisi gitu dan sekian ratus juta penonton begitu. Kita nggak bisa tahu. Ya sehingga diperlukan yang namanya TV audience research ya. Audience research ya. Ini yang kemudian menjadi tolak ukur sebuah stasiun televisi seberapa banyak dia dilihat ya, dilihat. Ukurannya apa? Yang jelas ukurannya adalah ukuran kuantitatif ya, bukan kualitatif. Ya di awal dulu mungkin sudah pernah saya jelaskan ya, bahwa ukuran-ukuran rating yang selama ini dilakukan adalah ukuran kuantitatif ya, melihat dari sisi jumlah, bukan kualitas program. Ya kita tidak pernah tahu kenapa orang itu milih acara A, acara B, acara C gitu. Kita nggak pernah tahu. Ya karena tidak ada survei secara kualitinya. Alasan orang nonton acara A, B, C itu kita nggak pernah tahu. Ya yang kita tahu adalah berapa sih jumlah penonton program A, program B dan seterusnya. Ya pada sebuah stasiun televisi. Ya jadi sekali lagi ukurannya adalah ukuran-ukuran kuantitatif. Maka alat hitungnya atau alat ukurnya juga nanti berupa alat ukur kuantitatif begitu ya. Nah sebagai gambaran bahwa uh, industri ini ya, industri televisi memang awalnya industri media gitu ya. Secara
filosofinya kan memang memenuhi hak masyarakat terhadap informasi ya, bahwa industri penyiaran itu hadir untuk itu ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, informasi dan hiburan. Nah, pada perjalanannya kemudian kan industri ini kan hidup lewat bisnis ya, lewat iklan dan seterusnya. Maka untuk bisa menghitung berapa nilai jual sebuah program terhadap atau sebuah tayangan kepada iklan itu, maka perlu hitungan atau parameter yang jelas. Nah, parameter yang paling jelas adalah parameter jumlah penonton. Ini sama halnya dengan jumlah atau harga iklan pada media cetak gitu ya. Dihitung dari mana? Dari jumlah pembacanya. Ya. Marketing pada sebuah surat kabar atau media cetak itu akan memberikan data berapa sih oplah dari sebuah majalah gitu. Nah, kalau dia menawarkan ke pengiklan ya, saya punya sekian ratus ribu pembaca gitu ya. Maka kalau Bapak beriklan di tempat saya, paling tidak sekian ratus ribu orang ini akan melihat iklan Bapak, akan terpapar oleh iklan dari Bapak begitu ya. Maka hitung yang dijual apa sebenarnya? Audiens, pembaca ya. Kalau di TV audiens ya, tapi kalau di media cetak pembacanya. Maka yang dijual itu ya. Jadi ada ekosistem di situ ya. Kalau kita lihat ekosistem sebentar. Maka ini ya, ada ekosistem atau trilogi broadcast industry begitu ya. Ada program jelas. Ini yang menjadi ini ya. Menjadi jualannya kan sebenarnya ini ya, program. Dijual ke siapa? Ke pengiklan. Bagaimana bisa menjual ini? Ada yang namanya audiens. Semakin banyak audiens yang menonton program ini, maka semakin besar nilai jual sebuah program terhadap iklan. Semakin banyak audiens yang menonton program ini, maka akan semakin banyak, logikanya semakin banyak orang pengiklan akan melihat, akan masuk ke sini ya, akan tertarik untuk beriklan di program ini. Karena apa? Asumsinya kalau semakin banyak yang nonton, maka semakin banyak pula iklan yang ditonton juga. Ya. Jadi logikanya itu. Ya. Nah, walaupun memang ada logika lain begitu, di mana audiens itu seringkali tidak loyal terhadap program. Ya. Jadi tidak ada audiens yang loyal terhadap satu program tertentu saja. Audiens itu bersifat cair ya. Audiens itu bersifat cair. Ya bisa jadi di hari ini ya, Senin jam 8 gitu, dia nonton sinetron A gitu ya. Maka rating dan share sinetron A pada hari Senin tanggal berapa itu tinggi karena banyak orang yang nonton itu. Tapi minggu depan belum tentu tuh. Belum tentu sekian orang itu nonton sinetron yang minggu lalu dia tonton. Karena faktor lain, misalkan ada acara yang lebih menarik begitu kan. Maka rating ini sangat cair. Rating ini sangat cair. Nah, hitungan rating ini hitungnya setiap hari. Hitungannya setiap hari. 24 jam. 365 hari. Jadi hitung fully 24 jam selama 365 hari. Jadi nggak ada liburnya tuh. Jadi data rating itu bisa didapatkan setiap hari, bahkan setiap waktu. Setiap waktu. Jadi kita bisa melihat kalau di data rating yang dijual oleh lembaga rating gitu ya, kita akan bisa melihat rating harian, rating mingguan, rating bulanan, rating tahunan. Dan bahkan ada rating per menit ya, karena rating itu hitungannya per menit. Ya, misalkan pada contoh sebuah program kita ambil nih, Indonesian Idol itu pengen tahu dia sudah tahu rating secara global ya, mungkin dia ratingnya sekian persen. Kemudian dia pengen lihat tuh rating detailnya dia pada saat kapan, pada saat menit keberapa penonton terbanyak Indonesian Idol. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat ketertarikan penonton itu pada bagian apa sih di acara Indonesian Idol misalnya. Ya. Ternyata keluar datanya itu bahwa setiap ada penampilan
atau sebaliknya, setiap ada komentator juri, itu jumlah penontonnya itu meningkat gitu. Sehingga kemudian apa? Ini menjadi catatan, oh berarti orang-orang itu suka, selain penampilan yang ditampilkan oleh si kontestan, dia sangat suka nonton dari apa? Komentar-komentar juri, karena itu yang lebih menarik misalkan. Maka ini menjadi catatan untuk tim kreatif dari program tadi. Ya, tim kreatif dari program tadi untuk minggu depan, bahwa acara sesi ininya dibuat jauh lebih menarik misalkan. Sesi komentarnya itu dibuat jauh lebih menarik gitu. Ya, jadi sampai sedetail itu. Ya, rating itu bisa melihat per menit ya, per menit berapa jumlah penonton yang melihat acara tersebut gitu. Ini menjadi keuntungan bagi sebuah program untuk melihat tadi gitu ya. Bahkan detail apa sih yang penonton suka dari sebuah program itu bisa dilihat di situ. Itu bagi sebuah program. Nah, bagi advertiser seperti apa keuntungannya? Yang jelas dia akan jadi lebih tahu gitu. Sebuah produk, dia akan melihat nih program mana yang layak atau cocok untuk dia pasangi iklan. Ya, sekali lagi kalau di industri periklanan kan juga ini ada bagian tersendiri yang menghitung ini ya, yang menghitung efektivitas periklanannya gitu, di media apa ya, kemudian di waktu kapan begitu. Salah satu yang dilihat adalah rating dan share untuk ini advertiser ini, untuk agensi-agensi periklanan. Maka dia akan selektif itu ya, dia akan tahu gitu dari data rating gitu, oh yang sedang saat ini, minggu ini acara apa nih? Sinetron ternyata. Sinetron apa? Sinetron Ikatan Cinta misalkan. Ikatan Cinta itu target audiennya siapa sih? Oh, target audiennya itu emak-emak gitu ya misalkan. Dewasa, ibu-ibu terutama. Maka produk itu akan bisa menilai apakah program saya atau produk saya itu cocok nih dimasukkan di situ, di mana penonton terbanyak Ikatan Cinta dengan rating share tertinggi itu adalah ibu-ibu misalkan. Padahal produknya adalah produk laki-laki misalkan. Cocok nggak kira-kira di jam itu misalkan? Ya bisa jadi dia dengan berbagai perhitungan gitu ya. Bisa jadi dia beriklan di situ. Ya, dengan harga yang jauh lebih mahal begitu, dengan asumsi kalau yang cewek lihat itu, maka dia akan menyarankan ke pria gitu ya untuk membeli produk tersebut misalkan. Ya. Jadi ini akan sangat membantu pengiklan untuk mengidentifikasi program-program mana yang dia bisa pasang iklan, atau stasiun mana yang cocok untuk dia beriklan. Ya. Jadi rating share itu menggambarkan juga bagaimana rating dari stasiun TV itu sendiri kan. Jadi dari sekian program yang ditawarkan dari sebuah stasiun televisi, maka dia bisa melihat itu. Ya, televisi yang paling banyak ditonton dalam satu minggu itu televisi apa. Jadi bisa memilih kira-kira di televisi mana dia akan beriklan. Ya, ini bagi advertiser. Nah, sebentar. Siapa sih yang melakukan rating atau menghitung rating dan share audiens di Indonesia? Sampai saat ini, satu-satunya lembaga riset yang ada di Indonesia itu adalah AC Nielsen. Ya, teman-teman nanti boleh searching itu. Ya, ABG Nielsen gitu ya. Dia gabungan dua lembaga riset dunia gitu. Dan ini masih mendominasi, atau bahkan bukan mendominasi lagi ya, dia memonopoli bahkan ya, karena satu-satunya lembaga riset yang ada di Indonesia cuman AC Nielsen. Maka kemudian banyak analisis ya yang menyatakan bahwa rating yang dilakukan ini ya bisa saja disetting ya, karena pemainnya satu gitu, nggak ada pemain lain gitu. Artinya ada kalau mau dilihat dari sisi kepentingan, maka ini bisa di drive kan begitu ya, bisa disetir, bisa jadi gitu ya, wallahu a'lam gitu. Karena sekali lagi
ketika monopoli terjadi pasti itu sangat mudah dilakukan. Ya, dan banyak analisis-analisis yang mencoba menilai itu ya, mencoba menganalisis itu gitu. Salah satu buku yang bagus itu teman-teman bisa baca, buku lama sebenarnya ya, Matinya Rating Televisi itu buku tahun 2006 gitu. Itu bagus juga bagaimana mengulas rating tadi ya. Di sisi lain juga kemarin sempat saya sampaikan gitu ya, rating dan share itu bisa didapatkan juga gitu ya. Rating buat siapa kan gitu kan. Jadi bisa jadi data hasil rating itu menunjukkan sekian rating televisi, tapi buat siapa gitu ya. Karena kalau kita logika, misalkan kemarin ibu-ibu itu nonton ini paling mudah kapan sih? Ya pagi gitu ya, di saat anak-anaknya pergi sekolah, suaminya pergi bekerja gitu. Ibu-ibu jauh lebih punya waktu untuk menonton gitu ya. Siang itu siapa sih ya? Dari asumsi-asumsi itu sebenarnya bisa terbentuk gitu pola rating sebenarnya ya. Ketersediaan penonton pagi, siang, sore, dan malam sebenarnya itu menjadi acuan juga untuk sebuah stasiun televisi menentukan target audiensnya ya, dari asumsi-asumsi tadi ya. Baru kemudian didetailkan lewat rating dan sel lembaga rating tadi, lembaga survei audiens tadi gitu. Nah, bagaimana sih cara perhitungan rating tadi yang dilakukan oleh AC Nielsen tadi gitu? Jadi AC Nielsen itu adalah sebuah lembaga rating yang beroperasi di 11 kota besar. Jadi dia tidak melihat jumlah seluruh penonton, tidak, tapi dia menggunakan sampel. Ya, menggunakan sampel. Sama halnya kayak kita menilai popularitas presiden. Itu tidak semua orang kan ditanya satu-satu, tidak. Dia menggunakan sampel. Sekian ribu orang gitu yang ditanya. Yang itu kemudian dianggap merepresentasikan suara dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini juga yang dilakukan di survei kepemirsaan gitu. Di mana sampel yang diambil itu adalah sampel dari 11 kota besar. Ya, sampelnya adalah sampel rumah tangga. Sampel rumah tangga. Jadi sampel rumah tangga ini dianggap satu keluarga, ya, satu keluarga yang punya anak ya, terdiri dari suami, istri, dan anak ya, atau ya paling tidak ada 5 orang di situ. Yang di situ nanti akan menjadi sampel ini ya, universe ya, keluarga. Ya, satu keluarga yang dianggap, biasanya kan kepemilikan televisi itu kan satu keluarga ya, bukan individu gitu. Maka satu keluarga tadi itu menjadi sampel tersendiri. Nah, berapa sih jumlah sampel yang ada di Nielsen ya? Tercatat kurang lebih ada 2.500 rumah tangga. Atau kalau mau dilihat ininya ada sekitar 8.000 orang ya. Kalau sampel ini ada 2.500 itu. Pertanyaannya adalah, apakah 2.500 tadi itu menggambarkan selera masyarakat Indonesia secara umum gitu? Nah, itu yang kemudian juga didebatkan ya. Artinya apakah selera orang dari 10 kota tadi itu atau 11 kota tadi ya, itu menggambarkan selera masyarakat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Secara hitung-hitungan, secara kuantitatif gitu ya, metodologi, tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah. Nah, dianggap ini. Tapi kalau kita mau lihat jauh lebih ini gitu ya, maka ini bisa didebatkan lagi tadi gitu. Karena selera itu sangat tergantung pada, bisa saja misalnya tradisi misalkan. Ya, tabu menurut kita belum tentu tabu menurut orang Papua misalkan. Begitu juga sebaliknya. Maka ini bisa didebatkan. Tapi sebagai sebuah metodologi, ini tidak ada masalah sekali lagi. Ya, metode yang digunakan oleh Nielsen untuk menilai kepemirsaan itu nggak ada masalah. Ya, kesahihannya ya tinggi juga gitu ya. Ya, validitasnya tinggi juga. Walaupun tadi sebenarnya semakin banyak sampel, maka
ininya semakin bagus gitu ya kan. Sama halnya kalau kita melakukan penelitian gitu, semakin banyak sampel yang kita ambil, maka tingkat margin errornya gitu ya, kalau orang bilang itu semakin sedikit gitu ya, tingkat margin errornya itu semakin sedikit gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Nielsen. Jadi di 11 kota, kalau di Jogja itu hanya kota Jogja saja, sama saya nggak tahu Sleman, terakhir tuh katanya Sleman itu dapat juga itu ya. Kalau di provinsi DIY ya gitu ya, itu yang jelas kota Jogja. Jadi teman-teman yang tinggal di Kulon Progo, di Bantul ya, itu tidak jadi hitungan ya, karena bukan jadi sampelnya gitu ya. Jadi 11 kota itu ada dibagi di seluruh ini ya, kota-kota besar ya di Indonesia ya. Pertanyaannya adalah, apakah itu juga mewakili seleranya orang desa? Nah, ini menarik itu kalau kita bahas itu rating dan share. Karena hampir semua sampel yang diambil oleh Nielsen itu ada di kota besar. Di kota besar. Ya, padahal kita tahu orang-orang di kota besar tingkat atau durasi untuk menonton televisinya itu biasanya jauh lebih sedikit gitu ya, dibandingkan orang-orang yang ada di pedesaan, di kota kecil, di mana televisi itu menjadi sumber hiburan utama buat mereka. Ya, jadi ini kalau mau didiskusikan jadi menarik ini. Ya, bagaimana tadi? Ya, selera orang kota itu menjadi representasi selera masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian kita lihat di sini, apa sih yang dilihat dari proses riset itu gitu ya? Proses riset yang dilakukan oleh Nielsen tadi, yang pertama jelas menonton program televisinya seberapa lama. Ya, pada satu waktu ya, orang akan menonton televisi di satu program tertentu, atau dia acak saja gitu, atau dia acak saja ya, menonton televisinya dia acak, random, istilahnya random. Nah hitungannya bagaimana? Dianggap sebagai hitungan rating kalau minimal dia menonton selama 1 menit pada sebuah program. Ya, minimal 1 menit itu dia baru tercatat di People Meter namanya, sebagai sebuah rating. Ya, dia dianggap sebagai penonton sebuah program kalau minimal 1 menit ya. Tapi kalau belum 1 menit kemudian dia pindah channel, maka dia bukan dianggap sebagai penonton sebuah program tertentu. Ya, jadi kalau dia nonton tik gitu, RCTI misalkan, minimal 1 menit gitu, dia akan tercatat sebagai penonton program A. Selama berapa menit? Ya tergantung. Tapi kalau belum 1 menit dia sudah pindah ke channel yang lain, dia tidak tercatat. Dia tidak tercatat. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Saya balik lagi, mungkin teman-teman tidak tahu ini bagaimana proses penentuan sampel yang dilakukan oleh Nielsen ya. Jadi di 11 kota besar tadi, Nielsen melakukan survei. Kira-kira rumah tangga mana yang cocok untuk dijadikan sampel? Dia akan melihat data demografis. Ya, kemudian melakukan survei dari rumah ke rumah. Ya, setiap ini akan ditanya itu. Ya, berapa jumlah anggota keluarganya, berapa penghasilannya setiap bulan, ya. Kemudian pengeluarannya untuk apa saja, ya, untuk listrik, untuk makan, dan seterusnya. Sehingga kita tahu dia ada di kategori penonton yang mana itu, secara sosial ekonomi status. Apakah menengah bawah, menengah atas, gitu ya. Jadi kita bisa tahu. Kemudian secara demografi tadi, ya, jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa, usia anak berapa, usia remaja berapa, usia dewasa berapa. Ya, kalau sudah tahu kemudian ditawari. Ya, ditawarkan. Mau nggak menjadi ini saya, sampel saya. Ya, sehingga dan perlu teman-teman ketahui, sampel itu tidak dibayar. Karena ketika dia dibayar, maka ada motivasi lain dia nonton televisi. Iya. Nah, riset tadi dibuat ini mungkin ya, senatural mungkin gitu ya. Bagaimana habit menonton televisi itu ya timbul apa adanya gitu ya. Bukan karena kemudian dia jadi sampel, jadi rajin nonton gitu.
ya maka dia tidak dibayar. Dia tidak dibayar, gitu ya. Eh, Mungkin ada yang tahu, Mas Panji tahu dari mana gitu ya. Jadi beberapa kali saya dan teman-teman Anda di angkatan, biasanya di semester 5 6 gitu ya, itu studi ekskursi namanya, ke industri-industri gitu ya. Salah satu yang kami kunjungi itu adalah AC Nielsen, ya, lembaga riset kepemeriksaan tadi gitu. Di sana kita melihat gitu ya, mendapatkan penjelasan juga bagaimana proses perhitungan dan seterusnya, melihat juga kantornya, melihat aktivitasnya, cara penghitungannya dan seterusnya gitu. Walaupun ya secara dapur mereka nggak mungkin menunjukkan semua ya, tapi paling tidak aktivitas atau ininya kita tahu gitu ya, dijelaskan ke kami waktu itu gitu ya, sehingga saya tahu gitu dari hasil ini. Kalau dari sisi sampel, jujur sampai sekarang saya belum tahu bagaimana proses pemasangan people meter namanya tadi gitu ya, alat yang kemudian dipasang di ini. Saya hanya ditunjukkan, kami waktu itu ya ditunjukkan alatnya seperti apa, terdiri dari apa saja, kemudian bagaimana cara menarik data dari setiap alat tadi itu dijelaskan juga gitu ya. Jadi setelah tadi sampel bersedia ya, atau rumah tangga tadi bersedia untuk dijadikan sampel, maka proses selanjutnya adalah dipasangi alat ya, people meter ya, yang menghitung tadi dia nonton apa, jam berapa dan seterusnya. Alatnya itu dipasang di televisinya, kemudian diberi apa, diberi remote. Remote-nya itu akan dibedakan, remote untuk orang tua dan remote untuk anak-anaknya, untuk bisa membedakan mana siapa yang sedang nonton TV saat itu. Ya, jadi people meter tadi ya dilengkapi dengan remote ya, remote untuk mengganti channel. Nah, remote untuk orang tua dan anak-anak itu dibedakan tadi, sehingga ketahuan siapa yang sedang nonton TV saat itu. Sehingga yang di situ tercatat akan jelas gitu ya. Oh, jam sekian, acara sekian, itu yang nonton anaknya, programnya program apa, selama berapa menit. Ya. Kemudian televisi apa saja yang dia tonton, karena semua terekam di situ, semua terekam di people meter tadi. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Ya. Kemudian ada proses lain atau metodologi lain yang dilakukan oleh Nielsen selain memasang people meter, yaitu lewat apa? Lewat survei langsung. Ya, bisa mendatangi langsung ke penonton, ya, ke rumah tangga, atau lewat telepon. Ya, lewat telepon. Itu di telepon random ya. Maka mungkin ada yang pernah mengalami di telepon gitu ya, tiba-tiba ditanya gitu, minggu ini seneng nonton apa gitu ya, program apa yang paling disukai, berapa lama sih nonton TV minggu ini, atau berapa sih rata-rata nonton TV setiap hari selama 1 minggu ini begitu ya. Jadi salah satu metodologinya adalah itu ya, riset secara langsung, survei secara langsung. Tapi itu kan butuh effort yang sangat tinggi gitu ya, dan biaya yang sangat besar gitu ya, dan waktu yang lama tentu saja. Maka yang paling mudah adalah menggunakan tadi gitu ya, yang data itu secara otomatis itu diambil secara apa, secara harian ya. Jadi alat tadi akan dilengkapi oleh kartu GSM ya, kartu GSM yang dipasang di situ ya, yang setiap hari datanya itu diambil ya, secara otomatis datanya itu diambil oleh Nielsen ya, data itu diolah harian ya, sehingga televisi itu bisa tahu daily ratingnya, itu rating harian ya. Hari ini saya akan mendapat rating yang kemarin gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan rating oleh setiap stasiun TV? Maka dia harus berlangganan ke Nielsen, dia membayar ya. Maka satu ekosistem yang terbentuk tadi adalah ekosistemnya dari industri televisi sendiri. Rating itu tumbuh dari ekosistem tadi ya. Nielsen itu biaya dari mana? Ya, biaya dari industri televisi tadi, di mana dia harus membeli hasil riset tadi ya. Riset tadi itu dibeli oleh televisi tadi, stasiun-stasiun televisi ya, untuk bisa tahu hasil rating tadi berlangganan, biasanya tahunan. Nah,
ekosistem tadi, setiap negara itu berbeda. Gak ada negara yang ada campur tangan pemerintah, di mana biaya survei rating tadi itu juga dibebankan kepada pemerintah juga, sehingga industri itu apa tidak membayar terlalu besar gitu ya, sehingga apa distribusi informasi terkait itu bisa lebih mudah didapatkan oleh ini, sehingga ini yang sehat gitu ya. Ada juga yang fully dibiayai oleh industri seperti Indonesia, jadi pemerintah tidak ikut campur tangan sama sekali ya. Jadi pembiayaannya itu didasarkan sepenuhnya pada industri televisi ya, stasiun televisi yang membayar tadi ya, baik yang nasional berjaringan ya atau TV lokal gitu. Ya cuman memang yang menjadi catatan adalah TV lokal. Kemampuan TV lokal untuk mengakses data tadi itu minim gitu ya, karena biayanya cukup besar. Biayanya cukup besar ya. Ya tadi ya, data yang diambil itu adalah data harian. Ya jadi setiap hari ya, data hari Senin bisa didapatkan di hari Selasa, hari Rabu dapatkannya dan seterusnya gitu ya. Jadi di hari berikutnya. Ya itu secara otomatis ya, sebuah stasiun televisi yang berlangganan ke AC Nielsen dia akan mendapatkan data rutin harian, berapa jumlah penonton, berapa lama menonton, siapa saja yang menonton, apakah orang tuanya atau anak-anaknya, program apa yang paling banyak ditonton dan seterusnya ya. Kemudian ini ya, mengganti channel ke program saluran televisi apa saja ya. Kalau dia random, kira-kira apa saja itu yang dia ganti gitu ya. Kemudian berapa banyak penonton televisi yang menyaksikan satu program tertentu. Ya, sehingga tadi basisnya adalah rating program ya. Rating televisi itu berbasis program. Ya, karena jualannya adalah jualan program ya. Sehingga kita tahu ratingnya Indonesian Idol berapa sih, ratingnya Kick Andy berapa sih, ratingnya Hitam Putih berapa sih, dan seterusnya gitu ya. Kemudian klasifikasi penonton televisi yang paling dominan menyaksikan satu program itu siapa? Apakah anak-anaknya, ataukah orang tuanya, ya, atau siapa, gitu ya. Kemudian apakah menengah ke atas, menengah ke bawah, atau siapa, gitu ya. Dari sisi sosial ekonomi status, kita bisa lihat dari situ, dari rating tadi, ya. Kemudian ini juga bisa mengukur ini, nilai iklan per audience, ya, atau CPRP. Nah, kalau di buku modul teman-teman bisa baca itu. Penjelasan saya lengkap di situ, CPRP ya. Sampai menghitung biaya, berapa sih biaya iklan untuk bisa menjangkau sekian ribu penonton. Nah, gitu ya. Jadi, kenapa kemudian harga iklan di televisi itu sangat mahal? Ya, karena asumsinya sekali tayang itu bisa ditonton oleh sekian ratus ribu atau bahkan sekian juta orang. Ya, hitung-hitungnya lewat ini nanti, lewat rating dan share. Ya ini jauh lebih murah dibandingkan misalkan kalau kita cetak flyer gitu ya, sekian juta flyer dibagikan ke masyarakat, jauh lebih murah menggunakan ini. Maka akan ketemu hasilnya nanti. Berapa sih sebenarnya biaya iklan untuk menjangkau satu orang? Maka ketemu 2 rupiah gitu. Kan murah ya, kelihatannya murah itu. 2 rupiah atau 10 rupiah misalkan. Tapi dikalikan berapa tadi? Ya, rating sesuai dengan rating dan share-nya tadi. Oh, yang menonton itu misalkan 400 ribu, ya tinggal dikalikan saja 400 ribu dikali 10 rupiah gitu. Itu untuk sekali tayang. Untuk sekali tayang, maka nilai iklan selama 30 detik pada sebuah program nilainya berapa tadi? Nah, itu digunakan ini. Ya, untuk menilai harga iklan tadi. Ya, pada sebuah program. Ya, maka kenapa kemudian antara televisi satu dengan televisi lain di jam yang sama harga iklannya bisa beda, atau di televisi yang sama di beda program itu nilai iklannya akan beda. Ya, pasang iklan di acara Kick Andy misalkan dengan acara Mata Najwa misalkan, ya akan beda jauh gitu ya, karena rating dan share-nya juga berbeda. Makin banyak jumlah penontonnya, biasanya akan makin tinggi harga atau nilai iklan yang harus dibayarkan oleh si pengiklan tadi. Ya, jadi
Rating itu menghitung ini ya, menghitung ini. Bagaimana sih alur tadi ya, proses flow-nya Nielsen tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Ada establishment survey menggunakan apa? Panel yang dipasang di setiap rumah tangga ya, yang menghitung apa? Ini ya. Habit menonton setiap anggota keluarga tadi ya. Kemudian data collection, pengumpulan data itu bisa dilakukan lewat online dan offline modul. Ya, pada rumah tangga yang sulit dijangkau lewat GSM atau data internet begitu, maka bisa diambil lewat offline. Ya. Kemudian apakah hanya menghitung program saja? Ya, ternyata tidak itu ya. Ada jeda iklan itu dihitung ya, termasuk di dalamnya spot-spot iklan dan seterusnya. Kemudian advertising monitoring ya, dan red cardnya, sehingga kita bisa tahu itu ya, harga iklan ya, tadi harga iklan atau red card setiap TV itu berapa sih ya. Ini juga data ini tidak hanya stasiun TV yang beli ya data rating tadi, tapi juga agensi-agensi periklanan dan industri lain yang terkait dengan penyiaran yang membutuhkan tadi data riset tadi ya. Si pengiklan akan tahu dia akan beriklan dengan siapa, dengan televisi yang mana, dengan data rating tadi kan. Maka salah satu yang membutuhkan hasil rating itu adalah agensi-agensi periklanan ya. Kemudian bagaimana pengiriman datanya? Dulu sebelum internet tumbuh seperti sekarang ini, data dikirimkan mingguan menggunakan CD ya. Sekarang tidak perlu lagi ya, data itu bisa diambil setiap saat ya oleh ini lewat jaringan GSM ya. Maka biaya-biaya tadi yang dibebankan ke industri televisi ya, biaya pencarian data tadi ya, pengambilan data tadi, itulah yang dibebankan ke industri televisi, di mana industri akan membayar sejumlah uang untuk melihat data hasil survei tadi ya. Kemudian konsep audiens ini, siapa yang dimaksud audiens gitu ya pada sebuah televisi begitu. Maka ini ya, ada populasi TV atau TV household atau universe. Ini adalah seluruh penduduk yang dapat memirsa televisi. Jadi semua orang yang berpotensi untuk menonton televisi itu dianggap adalah populasi. Ya, populasi ini. Mereka itu siapa? Adalah rumah tangga. Jadi hitungannya rumah tangga. Karena biasanya basis televisi itu adalah di rumah. Ya, bukan kepemilikan secara individu yang bisa dibawa kan. Maka hitungannya adalah rumah tangga. Ya, dengan anggota ayah, ibu, anak dan seterusnya gitu ya. Yang kemudian berusia 5 tahun ke atas. Kenapa 5 tahun ke atas? Karena begitu 5 tahun ke atas biasanya dia sudah punya keputusan sendiri untuk akan melihat acara apa. Ya, dia akan bisa memilih sendiri acara apa yang ingin dia tonton. Asumsinya itu. Ya, kenapa kemudian yang dihitung kalau situ ada bayi misalkan nggak dihitung tuh, atau ada balita itu nggak dihitung. Yang mulai dihitung adalah 5 tahun ke atas. Kemudian dihitung sekali lagi adalah jumlah rumah tangga ya, rumah tangga. Nah, Nielsen kurang lebih rumah tangga yang dia jangkau itu sekitar 2.500 rumah tangga. Kalau jumlah orangnya berapa? Berarti tinggal dikalikan 4 atau 5 ya, kurang lebih 10.000 misalkan. 10.000 penonton. Nah, itulah populasi. Ya, populasi. Ya, jadi asumsinya satu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak. Maka 10.000 tadi. Populasinya adalah 10.000. Dia yang dianggap punya potensi untuk menonton televisi. Ya. Nah, pemirsa televisi atau audiens ini bagian dari potensial pemirsa televisi yang menonton televisi. Minimal tadi menonton selama 1 menit, dia dianggap sebagai audiens. Kalau dia tidak sampai 1 menit sudah pindah tayang, maka dia tidak dianggap sebagai audiens sebuah program atau sebuah stasiun televisi. Ini adalah konsep audiens ya. Nah, dari sini ini akan digunakan sebagai basis penghitungan rating dan share. Selanjutnya ini ya, sosial ekonomi status. Ya, tadi kan umum ya, jumlah itu sudah dapat nih, umum sekali.
Oh, 10.000 orang. Tapi dari sisi ekonomi, sosial ekonomi status bagaimana? Berapa sih jumlah yang dianggap ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas gitu ya. Ekonomi atas gitu. Basisnya dari apa? Basisnya dari jumlah pendapatannya. Ya, menggunakan kalau kita ada lewat Biro Pusat Statistik ya, sudah menentukan masyarakat pendapatan sekian itu masuk kategori yang mana. Nah, kita menggunakan itu. Nah, yang menarik adalah AC Nielsen itu secara global hitungannya itu sama. Nah, padahal secara ekonomi misalkan kalau $600 untuk hitungan orang luar itu menengah. Kalau di Indonesia $600 setiap bulan itu ya, itu sangat tinggi kan. $600 itu kalau kalikan 10.000 saja sudah berapa juta tuh? Ya, kalau di Indonesia itu sudah kalangan atas, tapi di luar itu dianggap menengah gitu. Nah, maka itu hitung-hitungan yang debatable juga gitu ya. Nah, kalau di Indonesia jelas hitungannya adalah ini ya. 3.500.000 ke bawah gitu ya. Itu ke atas, ke atas itu apa namanya? A ya, ininya A, kategori A. Ya, dia berarti atas ya. Kemudian ini jumlahnya berapa? Biasanya jauh lebih sedikit ya. Biasanya jauh lebih sedikit. Ya semakin banyak penghasilan gitu ya. Piramida ya. Puncak atas itu penghasilan yang paling tinggi, bawah itu yang jumlahnya paling banyak, biasanya penghasilannya rendah ya. Jadi bisa tergambarkan di sini. Ya, semakin bawah itu kan penghasilan semakin sedikit, jumlahnya biasanya jauh lebih banyak ya. Nah, ini bagaimana menghitung konsep TV ratingnya? Ya, jadi TV rating tadi dihitung berdasarkan persentase jumlah penonton yang menonton sebuah program. Ya. Jumlah penonton yang menonton sebuah program dibandingkan dengan jumlah populasi atau universe atau penduduk dalam satu rumah yang memiliki satu televisi. Kalau tadi misalkan populasinya adalah 2.500 rumah tangga. Dengan asumsi satu rumah tangga adalah 4 orang, maka populasinya adalah 10.000. 10.000. Maka misalkan ini. Ya, ilustrasinya seperti ini. TV A misalkan, RCTI misalkan. RCTI di jam itu yang menonton televisi ada 3.000 orang. Ada 3.000 orang. Maka berapa sih jumlah ratingnya RCTI? Maka 3.000 tadi dibagi jumlah populasi seluruhnya 10.000 tadi. Ya. Sejumlah sampel tadi, sejumlah potensi orang yang bisa menonton. Sejumlah 10.000, maka keluar hasilnya. 3.000 per 10.000, maka ratingnya adalah 30. Ya. Kemudian TV B tadi ratingnya berapa? Ya ini ya. 2.500 dibagi 10.000 populasinya tadi, ya, menghasilkan 25%. Total ratingnya berapa? Total ratingnya atau jumlah ininya maka bisa dihitung nih, 5.600 orang. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk menghitung sharing, ya. Perbedaannya adalah kalau sharing, persentase jumlah penonton yang menonton sebuah program dibandingkan dengan jumlah penonton yang menonton pada televisi pada waktu tertentu. Ya. Berapa sih jumlah orang yang menonton pada waktu tertentu tadi? Ya jumlahnya tadi 5.600 tadi. Dari sekian orang, dari sekian populasi, ya 10.000 tadi yang menonton TV pada saat tertentu itu jumlahnya 5.600. Ya, maka kebalikannya tadi, kalau sharing, maka pembaginya adalah tadi, ya. Nah ini, pembaginya adalah jumlah penonton gabungan dari semua TV yang menonton pada saat itu. Ya, kalau sharingnya TV A, maka tinggal dibagi saja. 3.000 dibagi 5.600. Dapatnya dari mana ya tadi ya? Gabungan ini tadi. Ya, 53,6%. Sharingnya TV B ini ya. Maka sharing biasanya nilainya akan jauh lebih besar
daripada rating. Ya, karena pembaginya akan lebih sedikit ya. Pembaginya lebih sedikit. Pembaginya bukan populasi lagi. Ya, tapi pembaginya adalah jumlah penonton. Jumlah penontonnya. Ya. Jadi itu ya. Rating itu digunakan untuk melihat secara global. Secara global. Ya, sebuah penonton televisi global. Ya. Kalau sharing itu untuk melihat program tertentu. Ya, program tertentu pada sebuah stasiun televisi. Ya, share-nya berapa nih program A gitu ya. Jadi lebih spesifik kalau sharing. Kalau rating itu global selama 1 hari. Ya, selama 1 hari rating. Ya, kalau sharing itu tadi ya spesifik karena pembaginya adalah pembagi penonton pada saat itu. Ya, bukan populasi penontonnya, bukan. Ya. Oke. Sampai ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita di akhir ya. Jadi hubungannya seperti ini ya. Jumlah TV share, TV rating dan total TV rating tadi ya. Kemudian ini beberapa kesimpulan ya. Sekali lagi, rating yang diberikan Nielsen itu tidak mewakili jumlah penduduk Indonesia secara nasional ya, karena tadi sifatnya adalah sampel ya, karena diambil berdasarkan wilayah. Ya, berdasarkan mekanisme pasar sebagai daerah potensial dominan perputaran bisnis ya, yang dianggap daerah potensial. Maka 11 kota besar tadi dipilih berdasarkan tadi faktor ekonomi tadi ya. Kemudian saat ini ya Nielsen itu ada hanya di 11 kota. Maka teman-teman bisa mendebatkan tadi ya, tadi seperti yang di awal saya sampaikan gitu. Apakah selera 11 kota itu mewakili selera penonton Indonesia pada umumnya atau tidak kan. Kemudian demografi itu berdasarkan metodologi yang sistematis gitu ya. Di 11 kota jumlahnya sekian ya, 2223 rumah tangga, atau sampai sekarang di 2021 kurang lebih 2.500-an rumah tangga. Jadi kalau dihitung jumlah orangnya 10.000 gitu ya. Ada pertanyaan, kenapa kok Nielsen tidak menambah jumlah populasinya? Semakin banyak jumlah populasi yang diambil, maka semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk menjangkau semakin banyak sampel tadi. Maka akan berimbas pada biaya yang harus dikeluarkan oleh tadi ekosistem penyiaran tadi. Industri televisi akan membayar jauh lebih besar. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh industri. Ya, pengennya kan bayar murah tapi dapat data gitu. Tapi kan logika itu kan nggak bisa gitu ya. Nah, itu maka ini menjadi PR buat kita bersama gitu ya. Untuk bisa mendapatkan sebenarnya data rating yang sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Tidak hanya dari sisi quantity tapi juga kualitinya. Nah, ini kemudian yang dulu pernah digagas oleh KPI. Ya, KPI itu dulu pernah sempat menggagas rating quality ya, dari sisi kualitas. Ya. Jadi acara mana yang punya bobot, yang punya kualitas baik gitu. Walaupun penontonnya sedikit tapi dari sisi quantity. Jadi nanti bisa jadi kontradiktif ya hasilnya. Ratingnya tinggi tapi kualitinya rendah, bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang coba digagas KPI dulu. Ya, tapi ya sampai sekarang belum terlaksana juga ya. Kemudian ini ya, rating televisi hanya memberikan estimasi penonton setiap menit ya, berdasarkan penonton yang menekan tombol handset ya, yang diberikan Nielsen ke setiap rumah tangga tadi yang dijadikan sampel. Ya, dan ini sekali lagi tidak menjawab alasan penonton mengapa menonton televisi atau program tertentu. Ya, di sisi kualitatif tadi. Ya, sekali yang dilihat hanya sisi kuantitatif. Ya. Kemudian ini keakuratan data disesuaikan dengan jam tayang terjamin. Ya, karena tadi itu terrekod selama 24 jam selama 365 hari. Walaupun di situ ada margin error pasti. Misalkan apa? Margin error yang terjadi bisa jadi si penonton tadi, anak-anak tadi misalkan,
menonton tidak menggunakan remote yang dikhususkan untuk orang tuanya. Bisa jadi, kan? Who knows? Siapa tahu gitu ya. Jadi si penonton anak-anak tadi menggunakan remote-nya orang tua, atau sebaliknya, orang tua menontonnya menggunakan remote yang untuk anak-anak tadi. Maka terbacanya adalah penonton anak tadi, padahal yang nonton orang tua. Bisa jadi error tadi, ya. Atau misalkan pada penonton-penonton yang dia tidak stay secara ini, nonton ya. Jadi ketika dia nonton setel, dia tinggal tuh, masaklah, nyapulah, tapi itu kan dia terrekod terus, padahal dia nggak nonton tuh, atau dia ketiduran gitu, ketiduran. Maka biasanya ada mekanisme gitu ya, ketika 2 jam tidak berpindah channel sama sekali, ya, 2 jam tidak berpindah channel sama sekali, maka dianggap sampling tadi error. Ya, jadi ada rumah tangga itu nonton 2 jam lebih gitu, nggak pindah-pindah channel tuh, channel itu terus yang ditonton, maka itu dianggap error. Ya, errornya apa ya? Mungkin ditinggal, mungkin tidur, dan seterusnya. Ya, maka ada hitung-hitungan yang tadi, makanya ada margin error dan seterusnya. Ya. Kemudian kenapa dipasang di rumah tangga? Sampelnya rumah tangga, bukan sampel ini. TV itu kan bisa jadi ada di ruang tunggu, ya, ruang tunggu rumah sakit, apotek, atau public area lain di mana jumlah penontonnya akan sangat banyak, bisa jadi kan. Tapi itu sangat sulit menghitungnya. Dan itu cair kan, setiap saat penontonnya bisa berubah-ubah. Pada saat tertentu banyak, pada saat tertentu bisa jadi nggak ada yang nonton, walaupun disetel terus. Ya, maka yang menjadi acuan adalah rumah tangga tadi, yang secara dinamis ya biasanya nonton televisi sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian tadi hasil rating ya, pengukuran elektronik didapatkan setiap hari lewat online ya, daily. Ya, sehingga hasil rating tadi bisa dipergunakan tadi untuk menilai acara setiap hari ya. Bisa menilai acara setiap hari, kemudian bisa rigid ya, bisa rigid menilai potensi iklan yang bisa didapatkan setiap harinya. Ya. Nah, harga tadi ini akan dikomunikasikan untuk menilai harga iklan. Ya, harga iklan. Maka rate iklan itu akan terbentuk dari adanya ekosistem tadi. Ya, rata-rata berapa sih satu kali tayang 30 menit untuk di jam prime time? Oh, 30 juta gitu misalkan. Ya, ini akan membentuk harga pasar. Ya, membentuk harga pasar. Ya, jadi rating tadi keperluannya salah satunya untuk itu, ya. Oke, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan dari hasil penjelasan saya tadi. Silakan.